Adik-adik pastinya masih ingat kan cerita tentang Raja Daud? Raja Daud pernah mengalahkan jagoan bangsa Filistin namanya Goliat yang badannya tinggi dan besar seperti raksasa. Hanya dengan sebuah batu kerikil dan ketapel, Daud dapat mengalahkan Goliat. Itu semua karena Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati Raja Daud. Daud selalu menang di dalam setiap peperangan melawan musuh. Karena apa adik-adik? Karena Daud selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap pekerjaan atau kegiatan yang akan dia lakukan. Maksudnya, saat Daud mau melakukan sesuatu, ya, baik itu kegiatan atau pekerjaan, Daud selalu mengawalinya dengan doa. Baru ia melakukan pekerjaan atau kegiatan apapun. Nah, karena perbuatannya ini, akhirnya Daud menjadi sangat dekat dengan Tuhan. Adik-adik, saat Daud menjadi raja, Daud membangun untuk dirinya sebuah istana yang besar dan indah. Ketika istananya sudah jadi, Daud juga punya keinginan untuk membangun rumah untuk Tuhan yang disebut Bait Allah. Daud berencana ingin mendirikan rumah Tuhan yang besar sekali. Nah, Tuhan mengetahui keinginan Daud. Melalui Nabi Natan, Tuhan menyampaikan pesan firman-Nya kepada Daud atas rencana atau keinginan Daud tersebut. Tuhan bilang kepada Natan agar sampaikan firman-Nya Tuhan ini kepada Daud bahwa bukan Daud yang akan membangun rumah untuk Tuhan, tapi anaknya Daud, yaitu Salomo. Setelah mendengar hal itu dari Nabi Natan, Daud tidak merasa kecewa. Daud tidak memaksa kehendaknya sendiri, tapi Daud mendukung rencana Tuhan tersebut. Daud juga bersyukur kepada Tuhan karena Salomo anaknya Daud yang akan membangun rumah Tuhan. Artinya, Tuhan masih mempercayakan dari keturunan Daudlah yang membangun rumah Tuhan. Adik-adik pasti pernah mengalami kejadian ketika adik-adik merencanakan sesuatu, tiba-tiba apa yang adik-adik sudah rencanakan itu tidak bisa dilakukan karena sesuatu dan lain hal. Padahal kalian sudah merencanakannya dari jauh-jauh hari. Misalnya, sebelum adanya virus COVID-19, adik-adik sudah punya rencana ingin jalan-jalan ke Taman Safari bersama mama, papa, dan keluarga. Tapi tidak jadi oleh karena tiba-tiba virus COVID-19 sudah masuk ke Indonesia dan Taman Safarinya ditutup. Pastinya ada perasaan kecewa dalam hati adik-adik. Mungkin juga ada perasaan kesal, marah. Karena sebelumnya adik-adik sudah membayangkan betapa senang hati jika dapat melihat binatang-binatang yang ada di Taman Safari. Ya, bisa lihat harimau, bisa lihat macan, gajah, dan lain sebagainya. Bahkan mungkin adik-adik juga ingin foto bersama dengan binatang-binatang tersebut. Karena kan di Taman Safari ada binatang yang bisa adik-adik foto bersama, bahkan bisa adik-adik pegang. Tapi semua keinginan-keinginan tersebut tidak terlaksana atau gagal dilakukan karena keadaan yang tidak memungkinkan.
Nah, adik-adik dapat belajar dari cerita Raja Daud tadi. Raja Daud juga punya keinginan, tetapi keinginan tersebut tidak bisa Raja Daud lakukan. Karena ternyata keinginan Raja Daud beda dengan keinginan atau kehendak Tuhan. Raja Daud ingin membangun rumah untuk Tuhan, tapi keinginan atau kehendak Tuhan maunya anaknya Raja Daud si Salomo yang bangun rumah untuk Tuhan. Raja Daud tidak kecewa atau marah kepada Tuhan. Bahkan Raja Daud mengucap syukur kepada Tuhan atas keinginan atau kehendak Tuhan tersebut. Karena Raja Daud tahu bahwa kehendak Tuhan adalah yang terbaik. Raja Daud bisa seperti itu adik-adik karena kedekatannya sama Tuhan. Adik-adik juga bisa seperti Raja Daud, asalkan adik-adik mau dekat sama Tuhan. Bagaimana caranya bisa dekat sama Tuhan? Bisa mengetahui kehendak Tuhan. Caranya dengan berdoa. Rajin berdoa. Setiap ingin melakukan sesuatu atau ingin melakukan aktivitas atau adik-adik merencanakan sesuatu, sebelumnya kita mengawalinya dengan berdoa. Apapun rencana adik-adik, apapun kegiatan atau aktivitas yang akan adik-adik lakukan, awali dulu dengan berdoa. Sehingga ketika ada sesuatu yang terjadi dalam kegiatan adik-adik atau dalam rencana adik-adik, adik-adik dapat menerimanya dengan besar hati dan tidak menjadi kecewa. Begitu juga saat adik-adik berdoa. Adik-adik minta sesuatu sama Tuhan. Jawaban atas doa adik-adik bisa jawabannya adik-adik dikabulkan. Karena apa? Karena Tuhan tahu memang adik-adik membutuhkan itu. Kedua, bisa juga jawaban doa tidak dikabulkan oleh Tuhan. Karena Tuhan sudah mempunyai sesuatu dan mempersiapkan sesuatu untuk adik-adik yang lebih baik. Lebih baik dari yang adik-adik inginkan. Lalu terakhir, jawaban doa bisa juga harus menunggu. Karena Tuhan lebih tahu waktu yang tepat untuk memberikannya apa yang adik-adik inginkan. Sambil Tuhan melihat ketekunan adik-adik dalam berdoa. Adik-adik, rajinlah berdoa. Karena dengan rajin berdoa, kita dapat dekat dengan Tuhan. Jika kita dekat dengan Tuhan, kita dapat mengetahui kehendak Tuhan. Amin. Nah adik-adik, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih atas firman yang sudah kami dengar. Tuhan, tolong kami agar kami dapat seperti Raja Daud, dapat mengetahui kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu, kami mau rajin berdoa, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami tidak menjadi kecewa. Tapi kami bersyukur karena Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.